Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial mengenai salah satu mata praktikum di praktikum biokimia, yakni praktikum pada percobaan ke-6 yang berjudul analisis struktur protein. Pada praktikum ini tujuan yang akan dicapai adalah diharapkan mahasiswa dapat memperoleh gambaran mengenai struktur protein, yang mana kita ketahui bahwa protein itu adalah struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur latener. Di praktikum ini kita akan mempelajari hal tersebut, semoga bisa menjadi gambaran untuk mempelajari pada praktikum biokimia ini. Baik, pastikan bahwa pada pelaksanaan ini teman-teman memiliki akses internet, karena praktikum P6 ini membutuhkan akses internet yang cukup, sehingga dengan akses internet tersebut bisa memudahkan pelaksanaan praktikum ini. Dan untuk peralatannya sebenarnya kita dalam pelaksanaan berbasis pada website. Untuk website yang pertama adalah kita akan menggunakan situs www.ncbi.nlm.nih.gov. Kemudian yang kedua kita menggunakan PDB-SAM, situs dari PDB-SAM di .abi.ac.uk. Kemudian kita juga menggunakan situs isoelectric.org untuk mengetahui isoelectric point dari protein yang akan kita analisis. Baik, yang pertama kita akan menggunakan situs website NCBI. Kita gunakan ketikkan pada mesin pencari. Baik, ini adalah tampilan dari homepage dari NCBI. Kemudian untuk kepala protein kita ganti pada bagian all database dengan protein. Kemudian kita ketikkan protein apa yang akan kita analisis. Teman-teman atau para ketikkan bisa melihat di soal yang sudah diberikan. Untuk model saja pada kesempatan kali ini kita menggunakan CYP2D6. Kemudian kita klik search. Di sini ada beberapa model yang sebenarnya sudah disediakan, ada 577 model di sini, dan kita gunakan pada jenis-jenis yang Homo sapien, cukup Homo sapien. Dan ini yang pertama kita pilih, klik CYP2D6, maka akan diarahkan ke informasi berlanjut mengenai protein tersebut. Baik, hal yang pertama kita ketahui dengan NCBI ini, kita tahu bahwa CYP2D6 terdiri dari 497 asam amino. Kemudian organismenya adalah Homo sapien di sini. Kemudian ini juga referensi-referensi terkait protein CYP2D6, ya, dengan judul Characterization of the CYP2D6. Teman-teman bisa juga atau membaca-baca referensi ini sehingga teman-teman bisa lebih tahu sebenarnya fungsi dari CYP2D6 dalam sistem fisiologis manusia seperti apa. Kemudian di NCBI ini yang paling penting adalah kita mengetahui urutan asam amino dari yang nomor 1 hingga ke nomor ke-497. Di sini kita ketahui kode asam amino dengan pengkodean 1 huruf, dan teman-teman bisa cocokkan untuk asam amino M ini untuk refer ke kode dengan asam amino M ini merupakan asam amino yang mana. Kemudian teman-teman juga bisa pelajari di sini mengenai struktur primer dari CYP2D6. Baik, kita kemudian beranjak ke analisis struktur sekunder, tersier, dan latener menggunakan PDB-SAM. Kita ketik dahulu di mesin pencari PDB-SAM. Kita pilih di sini. Kemudian kita akan mendapatkan homepage dari PDB-SAM.
ini adalah homepage dari PDB-SAM, dan kita bisa memasukkan 3 macam jenis atau juga dengan yang lainnya. Ini ada beberapa metode input. Kemudian kita pilih input melalui PDB code sebagaimana tersedia di soal. Di CAP 2D6 ini kode protein yang digunakan adalah 2F9Q. Kita ketikkan kode PDB nya, kemudian kita pilih find. Di sini kita akan mengetahui beberapa informasi penting. Kode PDB 2F9Q ini tergolong enzim oksidoreduktase dengan identifikasi merupakan kristal structure dari human cytochrome 452D6, dan organismenya adalah Homo sapiens. Dan ini adalah struktur 3 dimensinya. Bisa kita lihat di sini ada beberapa warna, ada 4 jenis warna di sini yang merepresentasikan 4 buah subunit chain A, B, C, dan D. Mana A di sini untuk warna ungu, kemudian B untuk warna merah, C untuk warna kuning, D ada warna pink di sini. Dan juga ada informasi mengenai ligand yang tersedia, ada ligand Hem SO4, dan juga ada waters di sini. Pada PDB-SAM kita juga menemukan ukuran asam amino, urutan asam amino ada sebanyak 497. Kemudian untuk ini kita juga bisa mengetahui berapa massa dari protein CYP2D6. Caranya bagaimana? Kita klik di sini B10635, kemudian kita akan diarahkan ke website uniprot.org. Kemudian kita cari ukuran massanya pada bagian bawah. Kita kontrol find saja, kita ketikkan mass. Nah, ini massa dari CYP2D6 ya, ini 55,769 adalah massa dari CYP2D6 dengan lainnya 497 asam amino. Kemudian kita akan mengidentifikasi struktur sekunder dari 2F9Q atau CYP2D6 ini dengan cara mengklik pada bagian protein change pada kode bintang. Ya, akan kita diarahkan ke struktur sekunder dari CYP2D6. Di sini ada di bagian promotif ini memberikan informasi mengenai beberapa struktur sekunder dan tersier. Mana yang sekunder? Yakni pada bagian ini 4 zip, 3 beta hairpins, 1 side loop, 1 beta loop, 10 strands, 19 helix, 35 beta strands, dan 2 gamma strands. Untuk yang 38 helix interest ini tergolong struktur tersier. Untuk mengetahui lebih lanjut kita bisa klik masing-masing. Misal di sini ada 4 seed. 4 seed ini menggambarkan struktur beta seed. Ada 4 buah di sini, A, B, C, D. Kemudian juga ada beta hairpins. Ini posisinya di vanillin 69 sampai leucin 71, isoleucin 382 sampai valine 384, dan glisin 479 sampai vanillin 481. Begitu seterusnya, teman-teman bisa klik satu persatu untuk mengetahui struktur sekunder dari CYP2D6 dengan kode PDB 2F9Q. Kemudian kita beranjak ke struktur tersier, yaitu kita klik di bagian helix-helix interaction. Ini ada sebanyak 38 buah, teman-teman bisa lihat di sini. Ada helix types-nya H di sini, H dengan H, di mana H ini merepresentasikan kode untuk jumlah helix yang saling berbentuk. Kemudian ada tipe interaksinya E dan N. Kemudian untuk struktur tersier yang berperan atau yang terbentuk bisa kita lihat juga pada bagian protein-protein. Ini untuk kita akan melihat interaksi atau ikatan yang terbentuk antara chain di A, B, C, dan D. Ini adalah resume gambarnya. Ada warna orange di sini menunjukkan adanya non bonded contact. Kemudian warna biru di sini menunjukkan ada hydrogen bonds.
sehingga dari gambar ini kita bisa tahu bahwa antara chain A dan chain B terbentuk non-bond contact. Kemudian untuk A dengan C, C dengan D, dan B dengan D ini ataupun A dengan D terbentuk dua ikatan, yaitu ikatan hidrogen dan ikatan non-bonded. Secara spesifik bisa kita lihat juga, misal di sini A dan B kita lihat asam amino apa yang terperan di sini. Ini di bagian list of interaction, kita klik. Nah, ini ada beberapa informasi asam amino yang terlibat. Cara gambarnya juga bisa kita lihat juga di sini, dan keterangannya ada di bagian bawah, non-bond contact di sini. Baik, kemudian kita lihat juga pada bagian struktur kuarter atau struktur yang terakhir dengan cara pada bagian ligand. Di sini kita lihat interaksi antara asam amino yang berinteraksi dengan ligand heme di sini. Di sini ada ligand heme pada atom O pada gugus karbonil dari heme ini berinteraksi dengan atom N dari arginin, asam amino arginin. Kemudian atom O dari gugus OH di sini dari heme berinteraksi dengan atom N dengan histidin. Itu juga dengan adanya interaksi antara atom O dari karbonil heme dengan atom N dari triptofan, dan juga atom O dari karbonil dengan asam amino arginin pada atom N di sini. Kemudian juga ada interaksi dengan logam Fa yang terdapat pada heme, berinteraksi dengan atom S pada cysteine. Jadi ini adalah informasi-informasi untuk partner interaksi antara ligand dengan binding site di protein CYP2A. Kemudian ini ada SO4 juga yang berperan sebagai kofaktor, begitu juga dengan heme tadi ya. Jadi SO4 dan heme ini merupakan suatu kofaktor. Ini ada interaksi antara atom O dari ion sulfat dengan atom N dari arginin, dan juga atom O pada ion sulfat dengan atom N pada arginin 133. Secara lebih bisa kita lihat juga di bagian list of interaction. Ini ada hidrogen bondnya ada apa saja dan non-bond contactnya apa saja. Ya, itu terkait struktur protein baik primer, sekunder, tersier, dan kuaterner dengan dua buah situs menggunakan SCBI dan PDB-SAM. Dan yang terakhir, kita ingin mengetahui bagaimana atau berapa titik isoelektrik dari protein CYP ini dengan cara menggunakan website isoelectric.org. Kita klikkan dulu. Dan ini adalah isoelectric.org. Kita buka situsnya. Kemudian di sini ada area untuk menginputkan teksnya. Kita inputkan asam aminonya, urutan asam amino dari CYP2A. Baik, setelah kita inputkan asam aminonya, kita klik calculate untuk mengukur berapa isoelectric point-nya. Baik, di sini kita lihat isoelectric point dari CYP2A adalah sebesar 6,45. Baik, demikian praktikum terkait analisis struktur protein, dan teman-teman atau perhatikan silakan bisa mengerjakan pada bagian soal. Ini pastikan setiap stepnya itu dilakukan print screen, dan juga dikerjakan atau jawab beberapa pertanyaan. Jadi misal
berapa asam aminonya, berapa berat molekulnya, apa ligand yang berinteraksi, dan isolated point. Pastikan semua dikerjakan dan kerjakan dengan baik, semoga memudahkan pada pelaksanaan praktikum P6 biokimia. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.